Di sini dituliskan bahwa idenya Buchanan akan didevelop seperti Perisic ya, pemain yang beroperasi di sisi kiri tetapi kaki naturalnya kanan. Ya walaupun sebetulnya fase keduanya teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari tim kesayangan kita. Berita yang pertama dari La Gazzetta teman-teman. Inter diperkirakan akan menjadikan Barella sebagai pemain Italia dengan bayaran tertinggi di Serie A. Kesepakatan dengan sang gelandang akan segera tercapai dan Nicolo Barella akan mendapatkan gaji 7 juta per tahun belum termasuk bonus hingga tahun 2029. Tanda tangan perpanjangan kontrak secara resmi akan dilakukan setelah pembiayaan ulang dilakukan oleh Steven Zhang. Ada teman-teman, lagi dan lagi kita harus menunggu dengan sabar ya, menunggu Steven Zhang mengambil keputusan. Dia pada dasarnya punya 3 pilihan ya teman-teman, dan itu harus dilakukan di akhir Mei ini. Deadline ada di akhir Mei. Pilihan yang pertama tentu saja Steven Zhang harus melunasi seluruh utangnya terhadap Oaktree. Lalu pilihan yang kedua, sebetulnya Oaktree mau aja nih memperpanjang masa pengembalian uang. Akan tetapi Oaktree hanya memberikan waktu tambahan 1 tahun saja dan tingkat bunganya juga naik tinggi. Nah, Steven Zhang punya pilihan yang ketiga, yaitu mendapatkan perusahaan yang baru yang mau memberikan pinjaman uang ya, yaitu perusahaan dari Amerika Serikat. Pinjaman uangnya sekitar 400 juta, artinya itu lebih dari cukup ya, karena utang ke Oaktree kan sekitar 300 jutaan, berarti si Zhang itu punya surplus 100 juta dari hasil pinjaman yang baru, dan durasi pengembalian pinjamannya juga jauh lebih panjang ya, sekitar 2-3 tahun. Tetapi entah kenapa kok Steven Zhang belum juga mengambil keputusan. Tapi ya teman-teman, di satu sisi cukup miris juga sih ngelihat perpanjangan kontrak Barella. Bayangin aja, Barella itu adalah vice captain ya, wakil kapten kita. Dia adalah pemain pilar kita, berhasil menyumbangkan 2 Scudetto dan 5 gelar lainnya. Lalu dia finalis Liga Champions, finalis Europa League, juga menjadi bagian dari timnas Italia ketika merebut Euro ya, Piala Eropa. Ini cuma perkara gaji 7 juta aja berlarut-larut. Aduh, ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan sih buat gua. Andai saja ada tim dari Liga Inggris nih tertarik sama Barella, ya ampun, gaji 7 juta itu udah pasti langsung dibayar tunai untuk 5 tahun ke depan. Ini murah banget harga segitu. Akan tetapi ya teman-teman, ini La Gazzetta sebelumnya memberitakan bahwa Inter sebetulnya nggak mau ngegaji Barella 7 juta. Cuma mau 6,5 juta. Dan ternyata dengan gaji 6,5 juta pun Barella sudah menjadi pemain Italia dengan gaji tertinggi loh di Serie A. Itu urutannya ada Barella dengan 6,5 juta, lalu di bawahnya ada Bastoni 5,5 juta, dan di urutan 3 ada Chiesa 5 juta. Ini gajinya Bastoni ternyata tinggi juga ya teman-teman. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya teman-teman. Dari Mercato, La Gazzetta mengatakan nih terkait Dumfries, ada satu peminat baru dari Premier League. Selain MU, kini ada Aston Villa teman-teman. Dan kemudian muncul satu nama baru juga teman-teman sebagai pengganti Dumfries dengan low budget ya, harga yang lebih murah, yaitu Amar Dedik, bek kanan dari Salzburg. Nah menarik ya teman-teman, kalau kita bicara tentang wingback kanan kita di musim depan ya, sepertinya akan ada perombakan yang cukup radikal nih. Sejumlah media mengatakan bahwa selain Inter sedang mencari pengganti Dumfries apabila Dumfries tidak mau perpanjang kontrak, nah ini Inzaghi juga meminta Inter untuk mencari pengganti Cuadrado untuk menjadi pilar di sisi kanan Inter musim depan. Karena untuk Buchanan teman-teman, ternyata Inzaghi lebih memproyeksikan pemain asal Kanada ini sebagai wingback kiri. Walaupun di sini dituliskan bahwa Inter dan Inzaghi memang membeli Buchanan itu untuk posisi wingback kanan. Tetapi ternyata setelah bergabung, setelah latihan, Buchanan lebih cocok bermain sebagai wingback kiri. Di sini dituliskan bahwa idenya Buchanan akan didevelop seperti Perisic ya, pemain yang beroperasi di sisi kiri tetapi kaki naturalnya kanan. Ya walaupun sebetulnya fase keduanya, akan tetapi karena kaki naturalnya adalah kaki sebelah kanan, maka kita akan melihat banyak pergerakan cutting inside ya, pergerakan menusuk ke kotak penalti dari wingback kiri kita seperti halnya Perisic ya di musim depan. Nah dengan demikian teman-teman, dengan Buchanan berpindah ya dari sisi kanan ke sisi kiri, berarti wingback kiri kita ada 3 pemain nih menumpuk. Ada Di Marco, Augusto, kemudian nambah Buchanan. Lalu yang menjadi menarik adalah ternyata Augusto akan ditarik lebih ke belakang nih. Augusto di musim depan akan diprioritaskan sebagai rotasinya Bastoni. Ini berarti teman-teman, sisi kiri kita untuk musim
musim depan sudah lengkap ya, sudah komplit. Di wingback kiri ada Di Marco dan Buchanan, kemudian center back kiri ada Bastoni dan juga Augusto. Kalau menurut teman-teman gimana nih untuk sisi kiri kita di musim depan dengan tambahan Buchanan sebagai wingback dan Augusto lebih diprioritaskan sebagai center back? Ini performa sisi kiri kita akan lebih baik atau lebih jelek nih dibandingkan musim ini? Lalu yang menarik juga teman-teman tentu saja di sisi kanan. Dengan kepergian Buchanan berarti sisi kanan kita kosong banget nih, tidak ada pemain sama sekali. Dumfries kemungkinan dijual dan Cuadrado habis kontrak, tidak akan diperpanjang. Kita sama sekali tidak punya pemain di sisi kanan. Ya Darmian masih ada sih, tetapi Darmian sepertinya role-nya sama seperti musim ini ya. Dia menjadi pemain backup untuk segala posisi, bukan pemain utama untuk wingback kanan. Ini dari berita baru yang beredar teman-teman, bahwa Inzaghi telah meminta ke manajemen ya satu nama wingback untuk mengisi posisi kanan, yaitu Lazzari. Tetapi permasalahannya adalah Lazzari sekarang usianya sudah menginjak 30 tahun, sering cedera dan kontraknya masih sangat panjang sampai 2027. Entah deh ini Lazio akan ngejual berapa nih untuk Lazzari. Oh ya teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini dipersembahkan oleh Bos ya. Bagi teman-teman yang sedang mencari spare part untuk kendaraannya, khususnya mobil, bisa langsung belanja saja produk-produknya Bos. Linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian lanjut berita yang berikutnya. La Gazzetta memberitakan bahwa Inter siap berpesta sekali lagi, yaitu di hari Minggu ini ya, melawan Lazio ketika klub akan mengangkat trofi Scudetto ke-20-nya ke angkasa. Gokil. Permintaan tiket berada pada titik tertinggi sepanjang masa, yaitu 210.000 penggemar ingin hadir secara langsung. Padahal pada perayaan parade Scudetto sebelumnya yang diselenggarakan pada 28 April telah hadir 350.000 penggemar. Gila itu kota Milan. Ini gua rasa ya fans-fans Milan pada sakit gigi semua sih yang ada di kota Milan. Tiap keluar rumah ngeliat anjir ini biru hitam ngerayain Scudetto mulu tiap minggu anjir. Berarti teman-teman jangan sampai terlewat ya partai home terakhir kita di musim ini melawan Lazio. Kick off hari Minggu jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita cerewetin live bareng-bareng. Kemudian lanjut berita berikutnya dari Mercato teman-teman. La Gazzetta memberitakan bahwa Inter mengincar peluang dengan adanya gejolak di tubuh Barcelona. Setelah memastikan Xavi bertahan untuk musim depan, ada satu nama pemain yang dipastikan keluar, yaitu Victor Roque, penyerang 19 tahun yang dibeli dari klub Brazil dengan harga sangat mahal nih, 30-40 jutaan. Pemain ini tidak akan dipakai oleh Xavi di musim depan. Ini dipastikan oleh Deco ya. Deco telah memutuskan bahwa Victor Roque akan meninggalkan Barcelona musim panas depan, baik dengan status pinjaman ataupun transfer permanen. Staf pelatih telah memastikan bahwa pemain tersebut tidak akan diandalkan di musim depan dan Departemen Teknik Olahraga juga menyetujuinya. Pihak Barcelona dikabarkan telah menghubungi Inzaghi ya untuk menawarkan sang pemain dengan status pinjaman. Akan tetapi dari manajemen Inter sendiri telah memutuskan ya bahwa Victor Roque hanya akan dijadikan rencana cadangan apabila Inter gagal merekrut penyerang Genoa Gudmundsson. Kemudian yang terakhir gue mau bacain cerewetan dari member. Yang pertama dari GSD 1883, dia ngomong begini. Inzaghi pun mengakui bahwa tim tidak berlatih seperti biasanya setelah memastikan Scudetto. Artinya memang tidak ada treatment khusus, hanya untuk mencoba chemistry tim yang selama ini jarang bermain. Ya mau gimana lagi, kita udah memastikan Scudetto, masih tersisa 5 pertandingan. Siapa coba yang bisa fokus di 5 pertandingan terakhir ya? Tetapi untungnya saja kita masih bisa membantai Frosinone 5-0. Walaupun secara mengejutkan, kita semua sampai saat ini masih belum tahu alasan yang tepat ya kok kita bisa kalah dari Sassuolo. Lalu kemudian cerewetan member berikutnya dari Interisti 20, dia bilang begini. Semoga Suning segera menyelesaikan urusannya dengan Oktri. Ini yang paling menentukan masa depan Inter. Gaji Lautaro gede juga ya ke depannya. Semoga tidak jadi beban berlebihan bagi keuangan Inter. Untuk bursa transfer sih saya berharap Alexis bertahan dan Korea out. Ini Korea, aduh gila, itu pemain dengan mental paling rapuh sedunia kali ya. Kok bisa-bisanya di Liga Prancis tidak mencetak 1 gol pun. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.